Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semakin larut. Saat kebanyakan orang terlelap dalam mimpi, ada sebagian manusia yang justru membuka pintu menuju dunia lain. Dunia yang tak terlihat, namun jejaknya nyata. Tangisan tanpa sebab, kematian misterius, kekayaan mendadak, hingga kutukan yang diwariskan turun-temurun. Selamat datang di Pesugihan Berantai, tempat di mana kisah santet, ilmu hitam, ritual gaib, dan perjanjian terlarang akan diungkap satu persatu. Di balik rumah yang tampak biasa, bisa saja tersimpan kamar rahasia penuh sesajen. Di balik senyum tetangga, mungkin tersembunyi dendam yang dikirim lewat santet. Dan di balik kekayaan seseorang, belum tentu berasal dari kerja keras. Bisa jadi ada tumbal yang telah diserahkan. Channel ini akan membawa kalian menelusuri cerita-cerita horor paling mencekam dari berbagai penjuru Indonesia. Kisah tentang dukun pemanggil arwah, pesugihan yang meminta nyawa keluarga sendiri, hingga teror makhluk gaib yang terus menghantui korbannya tanpa ampun. Namun, ingat, tidak semua cerita di sini hanya sekedar dongeng. Sebagian berasal dari kisah nyata, dari pengakuan orang-orang yang pernah terlibat langsung dengan dunia gelap yang seharusnya tidak disentuh manusia. Matikan lampu jika kalian berani. Gunakan headset dan dengarkan setiap bisikan dalam kegelapan. Karena sekali kalian masuk ke dalam rantai ini, belum tentu bisa keluar dengan tenang. Saya akan menemani kalian menelusuri setiap misteri, setiap kutukan, dan setiap teror yang tersembunyi di balik dunia pesugihan. Ini adalah Pesugihan Berantai, tempat di mana kegelapan mulai berbicara. Namaku Tarman. Sudah hampir 15 tahun aku mendorong gerobak bakso keliling dari kampung ke kampung, dari gang sempit sampai pinggir pasar yang becek oleh air hujan. Dulu aku percaya kalau kerja keras pasti membawa hasil. Tapi semakin lama aku hidup, semakin aku sadar kalau kenyataan tidak sebaik nasihat orang-orang. Setiap pagi sebelum matahari muncul, aku sudah bangun untuk menggiling daging, merebus tulang, dan menyiapkan kuah di dapur sempit rumah kontrakanku. Bau bawang goreng bercampur asap kayu bakar memenuhi ruangan. Istriku, Sulastri, biasanya membantu sambil sesekali batuk kecil karena penyakit paru-parunya yang makin parah. "Ada uang buat beli obat hari ini, Man?" tanyanya suatu pagi dengan suara pelan. Aku hanya diam sambil mengaduk kuah bakso. Pertanyaan itu terlalu sering kudengar, dan jawabannya hampir selalu sama. "Nanti Tarman usahakan dulu, Las. Usahakan terus dari bulan kemarin." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada hinaan orang pasar. Aku tahu istriku lelah hidup miskin, tapi aku juga sudah kehabisan tenaga untuk berharap. Utang di warung belum lunas, uang sekolah anakku sering menunggak, sementara gerobak bakso ini seperti tidak pernah membawa perubahan apapun dalam hidupku. Hari itu hujan turun deras sejak siang. Jalanan licin dan sepi. Aku tetap mendorong gerobak melewati gang-gang kampung sambil memukul mangkuk dengan sendok seperti biasa. Bakso panas. Tak ada yang keluar rumah. Orang-orang lebih memilih berteduh daripada membeli semangkuk bakso dariku. Sampai sore, daganganku bahkan belum laku 5 porsi.
Saat melewati jembatan kecil dekat pasar lama, roda gerobakku tiba-tiba tersangkut batu dan membuat kuah panas tumpah ke tanah. Aku langsung panik. Ya Allah, habis. Aku jongkok memegangi kepala, rasanya ingin menangis. Kuah itu modal terakhirku hari itu. Kalau habis, berarti aku pulang tanpa membawa uang sama sekali. Beberapa orang lewat hanya melirik sebentar lalu pergi. Tak ada yang membantu. Hujan makin deras. Air got meluap sampai ke kakiku. Aku duduk di pinggir gerobak sambil menatap asap tipis yang masih keluar dari panci. Dalam keadaan seperti itu, aku mulai berpikir, mungkin hidupku memang sudah ditakdirkan begini. Miskin, sengsara, tidak akan pernah berubah. Saat itulah, seseorang tiba-tiba berdiri di belakangku. Kalau cuma jualan begini, sampai mati kau tetap miskin. Aku menoleh cepat. Seorang lelaki tua kurus berdiri sambil memakai jas hujan hitam lusuh. Wajahnya penuh keriput dan matanya tajam sekali. "Bapak siapa?" tanyaku pelan. Ia tidak menjawab, malah memandangi gerobakku lama sekali. "Kasihan anak istrimu." Aku langsung berdiri. Aku masih ingat jelas malam ketika hidupku mulai berubah. Malam saat aku berdiri di tengah pasar tua yang gelap, hanya ditemani cahaya lilin kecil dan lelaki tua berjubah hitam yang tatapannya membuat dadaku terasa sesak. Hujan di luar belum reda. Air menetes dari atap seng yang bolong dan jatuh ke lantai pasar dengan suara pelan berulang-ulang. "Mulai malam ini, jangan pernah takut pada apapun yang kau lihat." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Aku berdiri kaku sambil menggenggam ujung jaket yang basah. Ingin rasanya aku pergi dari tempat itu. Tapi setiap kali mengingat wajah Sulastri dan anakku di rumah, kakiku justru terasa berat untuk melangkah keluar. Lelaki tua itu menatapku lama sekali, seolah sedang membaca isi pikiranku. "Kau masih ragu?" "Saya cuma bingung," jawabku pelan. "Bapak sebenarnya siapa?" Ia tersenyum kecil. "Orang-orang di sini memanggilku penjaga pasar." "Penjaga pasar?" "Pasar ini sudah mati, tapi tidak semua penghuninya pergi." Bulu kudukku langsung berdiri. Aku mencoba melihat sekeliling. Lorong pasar itu gelap dan dipenuhi kios-kios kosong yang pintunya sudah lapuk dimakan usia. Beberapa kain bekas tergantung bergerak pelan terkena angin malam. Tempat itu terasa seperti menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. "Aku tahu kau sedang terdesak, Tarman," katanya lagi. Aku langsung menoleh cepat. "Saya tidak pernah kasih tahu nama saya." Lelaki tua itu terkekeh pelan. Orang yang meminta pertolongan biasanya sudah membawa namanya sendiri. Jawabannya tidak masuk akal, tapi anehnya membuatku semakin takut. Aku mulai sadar, mungkin aku tidak seharusnya datang ke tempat itu. "Saya pulang saja, Pak." Baru saja aku membalikkan badan, suara lelaki itu kembali terdengar. "Besok anakmu ditagih uang sekolah lagi." Langkahku langsung berhenti. "Istrimu juga belum beli obat sejak 3 hari lalu." Aku perlahan menoleh. Nafasku mulai terasa berat. "Bagaimana Bapak tahu?" Ia tidak menjawab, hanya mengambil sebungkus kecil dari dalam jubahnya, lalu melemparkannya ke arahku. Aku menangkapnya refleks. Saat kubuka, ternyata isinya uang pecahan 100 ribuan. Banyak sekali. Mataku langsung membesar. "Itu buat saya?" Anggap saja tanda kalau aku tidak sedang bercanda. Tanganku gemetar memegang uang itu. Jumlahnya mungkin lebih besar daripada hasil jualanku selama 2 bulan. Kepalaku langsung dipenuhi berbagai pikiran. Dengan uang sebanyak itu, aku bisa membayar utang warung, membeli obat Sulastri, bahkan memperbaiki gerobak bakso yang mulai rusak. "Tapi, kenapa Bapak kasih saya uang sebanyak ini?" "Karena aku memilihmu." "Memilih untuk apa?" Tatapan lelaki tua itu berubah tajam. "Menjadi orang yang akan menjaga perjanjian pasar ini." Aku mulai tidak nyaman lagi. "Perjanjian apa?" Ia berdiri perlahan, tubuhnya. Sejak malam pertemuanku dengan penjaga pasar tua itu, hidupku terasa tidak tenang. Uang yang ia berikan memang langsung kupakai untuk membeli obat Sulastri dan membayar tunggakan sekolah anakku. Tapi setiap kali melihat lembaran uang itu, dadaku selalu terasa sesak. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Aku bahkan tidak yakin lelaki tua itu benar-benar manusia biasa. Keesokan harinya aku kembali berjualan seperti biasa. Anehnya, baru setengah jam keluar dari rumah, daganganku langsung diserbu pembeli. Orang-orang yang biasanya hanya lewat, kini memanggilku berkali-kali. "Baksonya 1 man." "Saya 2 mangkuk."
Tambah baksonya 5 bungkus. Aku sampai kewalahan sendiri. Bahkan sebelum sore tiba, seluruh isi gerobakku habis. Belum pernah selama hidupku dagangan laku secepat itu. Saat menghitung uang hasil jualan di bawah pohon dekat terminal, tanganku gemetar. Ini nggak mungkin. Biasanya aku pulang membawa paling banyak 100.000. Tapi hari itu uang di kantongku hampir 1 juta. Aku bahkan terus menghitung berulang kali, karena takut salah lihat. Malamnya, Sulastri terlihat sangat senang. Alhamdulillah, akhirnya ramai juga daganganmu. Aku hanya tersenyum kecil sambil makan seadanya di lantai ruang tamu. Kayaknya mulai ada rezeki. Tapi kamu kok malah kelihatan kepikiran? Aku langsung menggeleng. Capek aja. Padahal sebenarnya, kepalaku dipenuhi bayangan pasar tua dan lelaki berjubah hitam itu. Semua terasa terlalu aneh untuk disebut kebetulan. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 11 malam, ketika suara hujan kembali turun di luar rumah. Sama seperti malam sebelumnya. Sama durasnya. Sama dinginnya. Dan entah kenapa, tubuhku seperti ditarik untuk kembali ke pasar tua. Aku duduk lama di teras rumah sambil memegang rokok yang tak kunjung habis. Dalam pikiranku ada 2 suara yang saling bertabrakan. Satu menyuruhku berhenti sebelum semuanya terlambat. Yang lain terus mengingatkan bahwa uang hari ini mungkin baru permulaan. Saat itulah aku mendengar suara pelan di belakang rumah. Ting, ting, ting. Suara sendok dipukul ke mangkuk. Tubuhku langsung kaku. Aku menoleh cepat ke arah dapur, tapi tak ada siapa-siapa. Sulastri dan anakku sudah tidur. Namun suara itu terdengar lagi. Ting, ting, ting. Pelan. Jelas. Seolah memanggilku. Aku berdiri perlahan. Nafasku mulai tidak teratur. Siapa? Tanyaku lirih. Tak ada jawaban. Tapi suara itu kini terdengar dari luar rumah. Dari arah jalan menuju pasar tua. Aku langsung meraih jaket dan keluar tanpa membangunkan istriku. Hujan membasahi jalanan kampung yang sepi. Lampu rumah warga banyak yang sudah padam. Semakin aku berjalan, suara mangkuk itu semakin terdengar jelas. Ting, ting, ting. Seolah ada pedagang bakso lain berjalan di depanku dalam gelap. Saat sampai di depan pasar tua, suara itu tiba-tiba berhenti. Bangunan tua itu terlihat lebih menyeramkan malam itu. Kabut tipis menyelimuti pintu masuknya. Aku berdiri beberapa detik sambil menelan ludah sebelum akhirnya masuk perlahan. Lorong pasar gelap dan bau lembab menusuk hidung. Namun di ujung lorong terlihat cahaya merah sama seperti api lilin. Aku berjalan mendekat. Dan di sanalah lelaki tua itu sudah menungguku. Ia duduk bersila di depan kain hitam yang dikelar di lantai. Di sekelilingnya ada lilin menyala dan beberapa mangkuk bakso kosong tersusun melingkar. "Kau datang juga," katanya pelan. Aku mengangguk gugup. Dagangan saya laku semua hari ini. Itu baru permulaan. Tatapannya membuatku sulit bernafas. Apa yang sebenarnya terjadi sama saya, Pak? Kau sedang dibukakan jalan. Jalan apa? Jalan yang tidak dimiliki semua orang miskin. Aku mulai tidak nyaman. Saya cuma mau hidup cukup. Bohong. Suara lelaki tua itu tiba-tiba lebih keras. Kau ingin kaya. Aku terdiam. Semua manusia ingin kaya. Bedanya, hanya sedikit yang berani membayar harganya. Kalimat itu membuat tengkuku dingin. Lelaki tua itu lalu menunjuk sebuah baskom kecil di sampingnya. Di dalamnya ada darah ayam hitam yang masih segar. Malam ini ritual pertama dimulai. Aku langsung mundur sedikit. Ritual. Kalau kau ingin pintu rezekimu terus dibuka, kau harus mengikuti aturan pasar ini. Aku melihat sekeliling. Lorong pasar terasa semakin gelap. Bahkan suara hujan dari luar mulai tidak terdengar. Apa yang harus saya lakukan? Lelaki tua itu mengambil mangkuk bakso kosong lalu memberikannya padaku. Isi mangkuk ini dengan kuah dari gerobakmu besok malam. Hanya itu. Ia tersenyum tipis. Lalu campurkan darah ini. Aku langsung menatap baskom merah itu dengan jijik. Untuk apa? Sebagai tanda bahwa kau menerima perjanjian. Aku mulai panik. Saya nggak mau nyalakain orang. Siapa bilang kau menyakiti mereka? Tapi ini aneh. Uangmu hari ini juga aneh, bukan?
Aku tidak bisa menjawab. Lelaki tua itu berdiri lalu berjalan mendekatiku perlahan. Dengar Tarman, kemiskinan sudah membuatmu diinjak-injak seumur hidup. Dunia tidak peduli apakah kau orang baik atau tidak. Tapi pasar ini bisa mengubah nasibmu. Tapi dengan cara begini, tidak ada kekayaan besar yang datang tanpa pengorbanan. Sejak kematian Pak Rahmat malam itu, hidupku seperti berjalan di jalur yang tidak bisa lagi kuhentikan. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa kematian itu hanya kebetulan. Orang tua bisa kena serangan jantung kapan saja. Itu yang terus kuulang di kepala setiap kali bayangan wajah pucat Pak Rahmat muncul saat aku sendirian. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang salah. Pagi setelah kejadian itu, suasana pasar mendadak ramai membicarakan kematian Pak Rahmat. Saat aku mendorong gerobak melewati gang menuju terminal, beberapa pedagang terlihat berkumpul sambil berbisik-bisik. Kata orang dia meninggal dekat pasar tua. Katanya matanya melotot pas ditemukan. Jangan-jangan kena gangguan penunggu sahana. Aku pura-pura tidak mendengar. Tanganku terus mendorong gerobak, meski telapak terasa dingin. Semalaman aku hampir tidak tidur. Setiap memejamkan mata, aku teringat sosok-sosok pucat di dalam pasar tua itu. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi siang itu. Belum juga aku berhenti mangkal di dekat sekolah, pembeli sudah berdatangan. "Bakso Bang Tarman datang. Cepat sini sebelum habis." Anak-anak sekolah sampai berlari mengejar gerobakku. Bahkan ibu-ibu yang biasanya beli di pedagang lain mulai pindah membeli bakso dariku. "1 mangkuk ya, Man?" Saya bungkus 3. Tambah kuahnya banyak. Aku sampai kewalahan melayani. Tanganku bergerak cepat memasukkan bakso ke mangkuk, sementara keringat dingin terus mengalir di leherku. Anehnya, semua orang yang makan bakso buatanku terlihat seperti sangat ketagihan. Kuahnya beda ya sekarang. Gurih banget. Baru makan sedikit aja pengen nambah. Padahal, aku tidak mengubah resep apapun. Bahkan saat sore tiba dan daganganku hampir habis, masih ada orang-orang yang mengejarku di jalan. "Bang, masih ada bakso?" "Habis, Bu. Besok lewat sini lagi ya?" Aku hanya mengangguk bingung. Malamnya saat menghitung hasil jualan di rumah, Sulastri sampai melongo melihat uang di depanku. "Ya Allah, banyak banget." Aku sendiri masih sulit percaya. Dalam 1 hari, aku mendapat uang lebih banyak daripada biasanya selama seminggu. "Rezeki kita lagi bagus mungkin," kataku mencoba terdengar biasa. Sulastri tersenyum bahagia untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Alhamdulillah, besok kita bisa bayar utang warung dulu." Aku ikut tersenyum kecil, tapi dalam hati ada rasa takut yang terus tumbuh. Karena aku tahu, semua ini dimulai setelah ritual di pasar tua itu. Hari-hari berikutnya, keadaan malah semakin aneh. Kemanapun aku berjualan, pembeli selalu membludak. Orang-orang bahkan rela antre panjang hanya untuk semangkuk bakso. Semakin hari dagangan baksoku semakin ramai. Orang-orang mulai mengenalku sampai ke kampung sebelah. Bahkan belum juga aku masuk gang, sudah ada yang berteriak memanggil. "Bakso Tarman datang! Cepat sini sebelum habis!" Kadang aku sampai tidak percaya semua itu benar-benar terjadi padaku. Dulu aku harus berkeliling dari pagi sampai malam hanya untuk membawa pulang sedikit uang. Sekarang, baru beberapa jam keluar rumah, isi gerobakku langsung habis diserbu pembeli. Aku mulai bisa membeli barang-barang yang dulu cuma bisa kulihat dari etalase toko. Kulkas baru berdiri di dapur, anakku kubelikan sepatu sekolah baru. Bahkan Sulastri mulai sering tersenyum dan tidak lagi menangis diam-diam setiap malam memikirkan utang. Tapi semakin banyak uang yang masuk, rumahku justru terasa semakin tidak tenang. Awalnya hanya hal kecil. Sendok di dapur sering jatuh sendiri tengah malam. Panci kuah bakso tiba-tiba mendidih meski kompor belum dinyalakan.
Kadang aku juga mencium bau anyir samar dari gerobak, seperti bau darah bercampur kuah panas. Aku mencoba mengabaikannya. Aku terus meyakinkan diriku bahwa semua itu hanya perasaanku sendiri. Sampai suatu malam, Sulastri membangunkanku dengan tubuh gemetar. "Man, bangun." Aku membuka mata pelan. "Ada apa?" Wajahnya pucat sekali. "Di luar ada orang." Aku langsung duduk. "Orang?" Sulastri mengangguk cepat. "Tadi aku mau ke dapur ambil air, terus lihat ada yang duduk dekat gerobak." Jantungku langsung berdetak keras. "Mungkin tetangga lewat." "Bukan." Suaranya makin pelan. "Dia duduk diam aja sambil ngeliatin rumah kita." Aku segera bangkit lalu mengambil senter. Hujan rintik-rintik terdengar di luar rumah. Dengan langkah pelan aku membuka pintu depan. Gerobak bakso berada di bawah pohon mangga depan rumah seperti biasa. Kosong. Tak ada siapa-siapa. "Tuh kan gak ada orang," kataku mencoba tenang. Tapi saat cahaya senter menyinari gerobak, tubuhku langsung kaku. Di kaca gerobak ada bekas telapak tangan hitam besar. Bukan seperti lumpur, lebih mirip gosong terbakar. Aku menelan ludah. "Man," bisik Sulastri dari belakangku. "Itu apaan?" Aku cepat-cepat mengusap bekas itu pakai kain. Tapi noda hitamnya tidak hilang. Justru terasa lengket dan berbau anyir. Malam itu aku nyaris tidak tidur. Dan sejak malam itu, gangguan mulai semakin sering muncul. Anakku, Rian, mulai sering menangis ketakutan setiap malam. "Pak, ada orang hitam di dekat gerobak." Awalnya aku mengira ia cuma mimpi buruk. Tapi suatu malam ia sambil demam tinggi, sambil terus menunjuk ke arah luar rumah. Itu dia. Dia lihat Rian terus. Aku langsung merinding. "Siapa?" "Orang hitam tinggi." Sulastri memeluk anak kami sambil menangis pelan. "Man, ini nggak normal." Aku diam. Karena sebenarnya aku juga mulai melihatnya. Pertama kali aku melihat sosok itu saat pulang jualan larut malam. Jalan kampung sudah sepi dan hanya ada suara roda gerobakku berderit pelan. Saat melewati gang sempit dekat musola tua, tiba-tiba bayangan hitam muncul di belakang gerobakku. Awalnya aku pikir cuma orang lewat. Tapi ketika aku menoleh, tubuhku langsung membeku. Sosok itu tinggi sekali. Seluruh tubuhnya hitam pekat seperti bayangan tanpa wajah. Ia berjalan pelan tepat di belakang gerobakku. Aku langsung mempercepat langkah. Derit roda gerobak makin keras. Namun suara langkah sosok itu tetap terdengar mengikuti. Tap, tap, tap. Aku memberanikan diri menoleh lagi. Setelah kemunculan sosok hitam itu, hidupku benar-benar berubah menjadi mimpi buruk. Siang hari aku dipuja karena bakso daganganku semakin terkenal. Tapi malam hari rumahku seperti diteror sesuatu yang tidak terlihat. Aku mulai sulit membedakan mana kenyataan dan mana ketakutan dalam pikiranku sendiri. Namun yang paling menyeramkan adalah satu hal. Aku tetap tidak bisa berhenti berjualan. Setiap kali melihat uang hasil dagangan menumpuk di meja, rasa takutku perlahan kalah oleh rasa puas. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasakan bagaimana rasanya dihormati orang karena punya uang. Tetangga yang dulu memandang rendah, kini mulai ramah. "Man, kapan buka warung permanen? Bakso lu udah terkenal sampai kecamatan sebelah. Katanya rasanya bikin nagih ya." Aku hanya tertawa kecil setiap mendengarnya. Padahal di dalam hati, aku mulai takut pada bakso buatanku sendiri. Karena sejak kemunculan sosok hitam itu, aroma kuah baksoku berubah semakin aneh. Gurihnya terasa lebih kuat. Bahkan terkadang sebelum panci dipanaskan, bau kaldunya sudah menyebar sendiri ke seluruh dapur. Sulastri juga mulai menyadarinya. "Man, kamu yakin gak nambahin apa-apa?" Aku yang sedang memotong bawang langsung menoleh. "Maksud kamu, kuahnya sekarang beda banget?" Aku berusaha terdengar santai. Mungkin lagi cocok aja racikannya. Tapi Sulastri menggeleng pelan. Bukan soal enak. Tatapannya terlihat cemas. Kadang baunya kayak anyir. Tanganku langsung berhenti bergerak. Malam itu aku tidak bisa tenang. Setelah Sulastri dan Riang tidur, aku duduk sendirian di dapur sambil memandangi panci kuah yang masih tertutup. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Lalu suara itu terdengar lagi. Ting, ting, ting. Sendok dipukul ke mangkuk. Aku memejamkan mata. Nafasku terasa berat. "Jangan lagi," bisikku pelan. Namun suara itu terus terdengar dari arah belakang rumah. Ting, ting, ting. Aku tahu siapa yang memanggilku. Dengan langkah lemas aku keluar rumah. Hujan gerimis turun tipis malam itu.
Gang kampung sepi dan lampu jalan berkedip-redup. Saat tiba di pasar tua, lelaki berjubah hitam itu sudah menunggu di lorong seperti biasa. "Kau terlambat," katanya pelan. "Apalagi yang kalian mau dari saya?" Ia tidak langsung menjawab. Matanya justru menatap gerobak bakso yang kubawa. "Daganganmu semakin ramai. Saya cuma mau semua ini selesai." Belum. Suasana pasar terasa lebih dingin malam itu. Kabut tipis memenuhi lorong dan bau busuk samar menusuk hidungku. Lelaki tua itu berjalan masuk ke kios ritual, lalu memberi isyarat agar aku mengikutinya. Begitu masuk, tubuhku langsung merinding. Ruangan itu kini jauh lebih penuh daripada sebelumnya. Lilin menyala di mana-mana. Dinding yang penuh nama terlihat semakin banyak tulisan baru. Dan di tengah ruangan ada meja kayu dengan kain putih menutupi sesuatu yang besar. "Apa itu?" tanyaku pelan. "Rezekimu." Jantungku berdetak keras. Lelaki tua itu membuka kain putih perlahan. Aku langsung mundur dengan wajah pucat. Di atas meja ada potongan daging merah segar, masih berdarah. Aku langsung mual. "Itu daging apa?" Lelaki tua itu tersenyum kecil. "Bahan untuk kuah bakso." "Saya nggak mau." Aku mundur semakin jauh sampai menabrak dinding. "Saya nggak mau nyampur begituan. Kau ingin daganganmu tetap dicari orang. Tapi bukan begini caranya." Lelaki tua itu mendekat perlahan. "Orang-orang menyukai rasa yang diberikan pasar ini. Saya nggak peduli." Setelah menemukan potongan jari manusia di dasar panci kuah, tubuhku seperti kehilangan tenaga. Malam itu, aku duduk sendirian di dapur sampai menjelang subuh, sambil memandangi benda kecil pucat yang tergeletak di sendok sayur. Bentuk kukunya masih jelas. Kulitnya sudah keriput karena matang dalam kuah panas. Tanganku gemetar hebat. Ya Allah. Aku langsung membungkusnya dengan plastik, lalu menguburnya diam-diam di belakang rumah sebelum Sulastri bangun. Tapi meski sudah terkubur dalam tanah, bayangan benda itu tetap muncul di kepalaku. Aku sadar semuanya sudah terlalu jauh. Namun yang paling menakutkan, aku tetap berjualan keesokan harinya. Entah karena takut pada penjaga pasar tua itu, atau karena aku sudah mulai kecanduan uang yang terus mengalir, kakiku tetap mendorong gerobak keluar rumah seperti biasa. Padahal sepanjang jalan, perutku mual dan kepalaku terasa berat. Anehnya, pembeli tetap membludak. Bahkan kini orang-orang datang dari kampung lain hanya untuk mencari bakso Tarman. Katanya bakso sini paling enak sedunia. Saya rela naik ojek jauh-jauh buat nyobain. Sekali makan pasti balik lagi. Aku tersenyum hambar sambil melayani mereka. Dalam hati aku ingin berteriak menyuruh semua orang pergi dan berhenti makan bakso itu, tapi mulutku seperti terkunci. Setiap kali melihat uang masuk ke kotak kayu gerobak, ada rasa aneh yang muncul dalam dadaku. Takut, tapi juga puas. Dan sejak hari itu, kejadian aneh mulai semakin sering terjadi di sekitar pasar. Awalnya, seorang tukang ikan bernama Muksin tiba-tiba hilang. Orangnya dikenal rajin dan hampir tidak pernah absen berjualan. Tapi suatu pagi lapaknya kosong. Istrinya keliling pasar sambil menangis mencari suaminya. Pak Muksin gak pulang dari semalam. Orang-orang mulai sibuk membicarakannya. Mungkin kabur. Mana mungkin, motornya masih di pasar. Katanya terakhir kelihatan dekat pasar tua. Saat mendengar itu, tengkukku langsung dingin. 2 hari kemudian, seorang kuli angkut juga menghilang. Lalu pedagang ayam, lalu tukang sayur. Satu persatu, semuanya punya kesamaan yang membuat darahku terasa beku. Mereka semua pelanggan tetap bakso milikku. Aku mulai sulit tidur. Setiap malam selalu muncul mimpi buruk tentang orang-orang hilang itu, berdiri di sekitar gerobakku sambil menatapku dengan mata kosong. Kadang mereka berbisik pelan, "Kami lapar." Kadang hanya tertawa sambil mulut mereka penuh kuah hitam. Aku sering terbangun dengan tubuh basah keringat dan suara mangkuk dipukul di luar rumah. Ting, ting, ting. Sulastri mulai benar-benar ketakutan. "Man, kita pindah rumah aja." Aku yang sedang duduk termenung langsung menoleh. "Kenapa?" "Rian makin sering sakit. Anakku memang mulai sering demam tanpa sebab. Kadang ia bicara sendiri sambil menatap pojok rumah yang kosong. Semalam bahkan ia menangis histeris sambil menunjuk gerobak bakso. Orang hitam itu duduk di atas gerobak. Sulastri memegang tanganku erat. Aku takut.
Setelah malam ketika aku melihat para pedagang hilang berdiri di lorong pasar tua, hidupku berubah semakin kacau. Aku mulai takut memejamkan mata. Setiap malam selalu ada suara bisikan di luar rumah, suara roda gerobak bergerak sendiri, dan sosok hitam tinggi yang terus muncul di sekitar tempat tinggalku. Tapi yang paling aneh, dagangan baksoku justru semakin laris tak masuk akal. Sekarang bukan cuma warga kampung yang datang membeli. Orang-orang dari kota sebelah mulai berdatangan. Ada yang sengaja naik motor jauh-jauh hanya untuk mencicipi bakso Tarman yang katanya bikin ketagihan. Kadang aku melihat pelanggan makan sambil berkeringat dingin. Wajah mereka pucat seperti orang sakit. Tapi beberapa jam kemudian mereka datang lagi membeli porsi tambahan. "Bang, tambah 5 bungkus. Saya nggak bisa berhenti makan bakso ini. Kalau sehari nggak makan, rasanya badan lemes." Kalimat-kalimat itu membuat perutku mual setiap mendengarnya. Aku mulai sadar ada sesuatu di dalam kuah itu yang bukan lagi makanan biasa. Namun, aku tetap terus berjualan. Dan itu yang paling kubenci dari diriku sendiri. Suatu malam setelah pulang jualan, aku menghitung uang hasil dagangan di ruang tamu. Tumpukan uang memenuhi meja kecil sampai Sulastri menatapku dengan wajah campur aduk antara senang dan takut. "Man," aku tetap fokus menghitung. Sebenarnya kamu dapat uang sebanyak ini dari mana?" Tanganku berhenti. "Dari jualan lah. Jangan bohong sama aku." Aku langsung menoleh. Sulastri duduk sambil memeluk lutut. Wajahnya pucat dan matanya sembab seperti habis menangis. Rumah kita makin aneh. Aku diam. Rian tiap malam teriak-teriak lihat orang hitam. Nafasnya mulai gemetar. Dapur bau busuk terus. Kadang aku dengar suara orang ngomong sendiri dekat gerobak. Aku menunduk tanpa jawaban. "Dan kamu," suaranya makin pelan. "Kamu juga berubah." Aku mengusap wajah kasar. "Aku cuma capek." "Bukan capek." Tatapannya menusukku. "Kamu kayak bukan Tarman yang dulu." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku ingin menceritakan semuanya. Tentang pasar tua, tentang ritual, tentang tumbal. Tapi setiap kali mencoba membuka mulut, ada rasa takut luar biasa yang menahanku. Aku hanya berkata pelan, "Udah tidur aja." Sulastri menatapku kecewa, sebelum akhirnya masuk kamar. Namun malam itu aku sadar sesuatu. Ia mulai curiga. Dan ternyata ketakutanku benar. Beberapa hari kemudian, aku pergi jualan lebih pagi dari biasanya karena ada pesanan banyak dari sebuah acara hajatan. Sejak pagi, pelanggan terus berdatangan tanpa henti sampai aku nyaris lupa waktu. Tapi di rumah, Sulastri diam-diam mulai mengikutiku. Aku tidak tahu itu saat terjadi. Baru malam harinya aku menyadari semuanya sudah terlambat. Malam itu aku kembali dipanggil ke pasar tua. Suara mangkuk itu kembali terdengar dari luar rumah. Ting, ting, ting. Aku keluar diam-diam saat Sulastri dan Rian terlihat tidur. Gerimis turun tipis. Dan jalan kampung sangat sepi. Saat tiba di pasar tua, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut putih memenuhi lorong. Dan bau anyir semakin kuat. Lelaki berjubah hitam itu sudah menunggu. "Pasar sedang lapar malam ini," katanya pelan. Aku langsung kesal. "Apalagi sekarang?" Ia menatapku tajam. "Kau mulai banyak berpikir untuk..." Setelah malam ketika Sulastri melihat ruang ritual di pasar tua, rumah kami tidak pernah lagi terasa sama. Ketakutan seperti hidup bersama kami. Bahkan udara di dalam rumah terasa lebih dingin setiap malam. Seolah ada sesuatu yang ikut pulang dari pasar itu. Sulastri berubah drastis. Ia jadi sering melamun, mudah menangis, dan tidak berani keluar rumah setelah maghrib. Kadang aku memergokinya duduk sendiri di pojok kamar sambil memeluk Rian erat-erat. "Dia ngelihatin kita lagi, Man," bisiknya suatu malam. Aku langsung menoleh. "Siapa?" "Itu, yang tinggi hitam." Tubuhku langsung merinding. Aku cepat-cepat melihat ke arah jendela. Tirai bergerak pelan tertiup angin malam. Tapi saat aku mendekat, bayangan tinggi kurus itu terlihat berdiri di luar halaman rumah. Matanya merah menyala, menghadap langsung ke arah kamar kami. Aku langsung menutup tirai keras-keras. Sulastri mulai menangis. "Kita pergi dari sini aja. Tolong." Aku duduk lemas di tepi ranjang. Sudah berkali-kali aku berpikir untuk kabur membawa keluarga jauh dari kampung ini.
Tapi setiap kali niat itu muncul, suara lelaki tua penjaga pasar selalu terngiang di kepalaku. Pasar akan mengambil kembali semuanya, dan aku mulai percaya ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Karena sejak malam ritual terakhir itu, kutukan mulai menyentuh keluargaku satu persatu. Pertama Rian, anakku yang dulu ceria kini sering sakit tanpa sebab. Tubuhnya panas dingin hampir setiap malam. Yang paling menyeramkan, ia mulai bicara sendiri saat tidur. Suatu malam aku terbangun karena mendengar suaranya dari ruang tamu. "Jangan ambil aku." Aku langsung keluar kamar. Rian duduk sendirian di lantai sambil menatap gerobak bakso di depan rumah lewat pintu yang sedikit terbuka. "Rian," ia tidak menjawab. "Rian!" Perlahan anakku menoleh. Matanya hitam pekat. Bukan seperti mata manusia. Aku langsung mundur ketakutan. "Pak," suaranya berubah serak. Dia lapar. Seketika lampu rumah mati. Brak! Pintu depan terbuka sendiri. Angin dingin masuk bersama bau anyir yang sangat kuat. Dan di depan rumah, sosok hitam tinggi itu berdiri sambil memegang gagang gerobak baksoku. Sulastri menjerit dari kamar. "Man!" Aku langsung memeluk Rian yang tubuhnya dingin sekali. Anak itu tiba-tiba pingsan di pelukanku. Beberapa detik kemudian lampu menyala lagi. Sosok hitam itu hilang. Tapi sejak malam itu kondisi Rian semakin parah. Dokter bilang tidak ada penyakit aneh di tubuhnya. Tapi setiap malam keadaannya memburuk. Berat badannya turun drastis. Wajahnya pucat seperti mayat kecil. Dan setiap kali aku berjualan bakso lebih banyak dari biasanya, demam Rian semakin tinggi. Aku mulai sadar ada hubungan mengerikan di antara semuanya. Namun aku masih terlalu pengecut untuk berhenti. Karena saat siang datang dan pembeli mulai memenuhi gerobakku, rasa takut itu perlahan hilang digantikan tumpukan uang. Aku membenci diriku sendiri karena itu. Suatu sore setelah dagangan habis total, aku pulang membawa uang jutaan rupiah. Orang-orang masih memuji-muji bakso buatanku sepanjang jalan. "Bang Tarman makin kaya sekarang. Baksonya kayak ada candunya. Tiap malam kepikiran terus pengen makan." Aku hanya tersenyum hambar. Namun saat masuk rumah, suasana langsung membuat dadaku sesak. Sulastri duduk di lantai sambil menangis. Di depannya, semua kaca rumah pecah berserakan. "Ada apa?" Ia langsung memelukku ketakutan. Tadi dia masuk." "Siapa?" "Itu yang hitam." Napasnya memburu. Aku lihat dia berdiri di dapur terus ketawa. Aku segera melihat ke arah dapur, dan tubuhku langsung membeku. Di atas meja dapur, ada genangan kuah bakso hitam pekat. Padahal panci kuah masih berada di gerobak luar rumah. Aku mendekat perlahan, lalu melihat sesuatu di dalam kuah itu. Gigi manusia. Aku langsung muntah di lantai. Sulastri menangis makin keras. "Ini bukan rasa kiman. Ini kutukan." Aku memegang kepala dengan putus asa. Aku tahu. Kalau tahu kenapa gak berhenti? Bentakannya membuatku diam. Untuk pertama kalinya, Sulastri menatapku dengan penuh kebencian. "Kamu lebih sayang uang daripada keluarga sendiri." Kalimat itu terasa seperti pisau menusuk dadaku, karena aku tahu itu benar. Malamnya, aku kembali pergi ke pasar tua dengan amarah bercampur takut. Hujan deras mengguyur jalanan, dan pasar tua terlihat lebih gelap dari biasanya. Saat masuk ke lorong ritual, lelaki tua itu sudah menungguku sambil duduk di depan lilin. "Keluargaku mulai kena gangguan," kataku dingin. Ia hanya tersenyum kecil. "Pasar sedang menagih keseimbangan. Saya nggak peduli. Saya mau semuanya berhenti." "Tidak bisa. Saya rela balikin semua uang." Lelaki tua itu tertawa pelan. "Uang bisa kembali, tapi jiwa yang sudah diberikan tidak." Tubuhku langsung dingin. "Maksud Bapak?" Setelah Sulastri kerasukan malam itu, aku akhirnya benar-benar sadar kalau semua sudah tidak bisa diselamatkan dengan cara biasa. Kutukan pasar tua bukan sekadar gangguan gaib. Itu seperti makhluk hidup yang perlahan memakan semua orang di sekitarku. Dan kini, targetnya adalah keluargaku sendiri. Sejak malam itu, kondisi Rian semakin mengerikan. Anak itu hampir tidak pernah bangun dari tempat tidur. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan setiap tidur ia selalu mengigau. "Jangan bawa Rian. Pak, orang hitam itu datang lagi." Kadang ia menangis sambil menatap langit-langit kamar, seolah melihat sesuatu berdiri di sana. Sementara Sulastri mulai berubah seperti orang kehilangan akal. Ia sering melamun di depan dapur sambil tersenyum sendiri. Kadang tengah malam, aku mendapati ia berdiri di dekat gerobak bakso sambil berbisik pelan. "Belum cukup." Suara itu bukan suara istriku. Aku hidup dalam ketakutan setiap detik, tapi yang paling menyiksa adalah rasa bersalah yang terus menghantam kepalaku.
Semua ini terjadi karena keserakahanku sendiri, karena aku terlalu tergoda oleh uang dan kehidupan nyaman. Namun semuanya sudah terlambat. Malam itu hujan turun sangat deras. Angin membuat jendela rumah bergetar keras sejak maghrib. Lampu kampung berkedip-kedip seperti hampir mati. Aku duduk di samping Rian yang sedang demam tinggi ketika tiba-tiba anakku membuka mata lebar-lebar. "Pak," aku langsung mendekat. "Kenapa, Nak?" Bibirnya bergemetar. Dia datang lagi. Seketika suara mangkuk dipukul terdengar dari luar rumah. Ting, ting, ting. Pelan. Berulang. Tubuhku langsung dingin. Sulastri yang duduk di ruang tamu perlahan berdiri lalu berjalan menuju pintu depan seperti orang linglung. "Las!" Ia tidak menjawab. Ting, ting, ting. Suara itu semakin keras. Aku segera mengejar Sulastri dan menahan tubuhnya sebelum membuka pintu. "Jangan keluar!" Namun tiba-tiba, lampu rumah mati total. Gelap. Hanya suara hujan dan bunyi mangkuk itu yang terdengar. Ting, ting, ting. Lalu terdengar suara berat dari luar rumah. "Waktunya." Aku langsung memeluk Sulastri dan Rian dalam gelap. Nafasku memburu, dan perlahan pintu depan terbuka sendiri. Krek. Bau anyir langsung memenuhi rumah. Saat kilat menyambar dari luar, aku melihat sosok hitam tinggi itu berdiri di depan pintu sambil memegang mangkuk bakso. Matanya merah menyala. Mulutnya terbuka terlalu lebar. Rian langsung menjerit histeris. "Pak, jangan kasih Rian!" Aku tak tahan lagi. "Apa maumu?" teriakku. Sosok itu perlahan menunjuk ke arah luar rumah, ke arah pasar tua. Dan suara lelaki tua penjaga pasar tiba-tiba terdengar dari kegelapan. "Perjanjian harus diselesaikan, Tarman." Aku menoleh cepat. Lelaki berjubah hitam itu kini berdiri di belakang sosok hitam tinggi tadi. Wajahnya pucat seperti mayat. "Aku gak mau lagi," bentakku. "Terlambat. Ambil semua uang itu, ambil semuanya." Ia tersenyum dingin. "Pasar tidak butuh uang." Tubuhku mulai gemetar. "Lalu apa yang kalian mau?" Tatapan hitamnya perlahan mengarah ke Rian. "Darah terakhir." Sulastri langsung menangis histeris sambil memeluk anak kami. "Jangan anak saya!" Aku merasa seluruh tubuhku dipenuhi amarah dan ketakutan sekaligus. Untuk pertama kalinya, aku sadar satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah menghancurkan pasar tua itu. Malam itu juga, aku mengambil jeriken bensin dari belakang rumah. Sulastri langsung panik. "Mau apa kamu? Aku bakal akhiri semuanya. Aku tidak peduli lagi apakah aku hidup atau mati setelah ini. Yang kupikirkan hanya menyelamatkan keluargaku." Dengan hujan deras mengguyur tubuhku, aku mendorong gerobak bakso menuju pasar tua untuk terakhir kalinya. Sosok hitam itu terus berjalan di belakangku. Tap, tap, tap. Sementara suara mangkuk terus terdengar. Ting, ting, ting. Pasar tua malam itu terlihat lebih hidup daripada sebelumnya. Saat aku masuk ke dalam lorong, suara ramai pasar langsung terdengar memenuhi udara. Pedagang berteriak menawarkan dagangan. Orang-orang berjalan mondar-mandir. Tapi semuanya bukan manusia. Mereka penghuni pasar. Wajah pucat, mata kosong, tubuh hangus. Semua menatapku saat aku lewat. Aku tetap berjalan menuju kios ritual membawa jeriken bensin. Lelaki tua itu sudah menungguku di depan meja batu. "Akhirnya kau datang." Aku langsung menyiramkan bensin ke lantai kios. Semua ini selesai malam ini. Para penghuni pasar mulai berbisik ramai. "Tumbal, tumbal, tumbal." Lelaki tua itu tetap tenang. "Kau pikir api bisa menghentikan pasar?" "Saya gak peduli.
Aku menyiram dinding penuh nama dengan bensin sampai basah. Lalu mataku melihat sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Di antara ratusan nama di dinding, ada nama Rian. Ditulis merah segar seperti baru saja dibuat. Aku langsung histeris. Bangsat! Dengan tangan gemetar, aku mengambil korek api. Namun sebelum sempat menyalakannya, sosok-sosok penghuni pasar mulai mendekat dari segala arah. Wajah mereka penuh senyum menyeramkan. Jangan pergi. Lanjutkan. Pasar lapar. Aku mundur sambil menggenggam korek erat. Lalu dari belakang kerumunan, sosok hitam tinggi itu muncul membawa mangkuk bakso berisi kuah hitam mendidih. Di dalam kuah itu terlihat wajah-wajah manusia muncul tenggelam, timbul, dan menjerit. Aku langsung menyalakan korek. Ceklek. Api kecil muncul di tanganku. Lelaki tua itu akhirnya berdiri cepat. Kalau pasar hancur, kau juga akan ikut mati. Aku tertawa pahit. Mungkin itu memang hukumannya. Lalu aku melempar korek